Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi as-salihin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-6, rukun iman yang kelima. Sebagaimana kita maklum dalam hadis Jibril, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menyebutkan al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis tersebut maka para ulama menyimpulkan bahwasanya rukun iman itu ada 6. Dan rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat artinya adalah bangkit atau bangun. Maka yaumul qiyamah adalah hari bangkit menuju padang mahsyar. Oleh karena itu nanti akan kita bahas hari kiamat itu mempunyai nama yang banyak, bukan cuma satu nama. Namun pada saat ini kita akan bahas hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kenapa kubro bukan akbar, dan kenapa sughra bukan asghar? Karena kiamat itu merupakan kalimat muannats yang diakhiri dengan ta marbuthah, karena akhir dari kalimat tersebut ta marbuthah dan masuk dari kategori muannas, maka sifat yang dipakai adalah sughra dan kubro. Seperti qalqalah, lafadz qalqalah huruf terakhirnya adalah ta marbuthah, maka disebutnya qalqalah sughra dan qalqalah kubro, karena akhir dari lafadz qalqalah, huruf terakhir dari lafadz qalqalah adalah ta marbuthah, termasuk kategori muannats. Lain halnya dengan maulid akbar atau hadis akbar atau tabligh akbar. Ketiganya ini ketiga lafadz ini huruf terakhirnya tidak menggunakan ta marbuthah, maka dia tidak disifati dengan sifat sughra dan kubro, akan tetapi digunakan lafadz asghar dan akbar. Seperti tabligh akbar, maulid akbar, hadas akbar dan asghar gitu. Apa itu sughra dan kubro atau asghar dan akbar? Artinya adalah kubro itu besar, sughra itu kecil. Asghar sama, cuman asghar untuk mudzakkar yang tidak menggunakan lafadz yang di akhirnya tidak menggunakan ta marbuthah, dan akbar pun untuk lafadz yang huruf akhirnya tidak menggunakan ta marbuthah. Sedangkan kubro dan sughra adalah sifat yang digunakan untuk lafadz yang huruf terakhirnya adalah ta marbuthah. Seperti ziyaratun kubro gitu. Jadi ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Yang dibahas dalam pembahasan kita saat ini adalah berkaitan dengan kiamat yang besar, atau yang kita sebut dengan kiamat kubro. Sughra artinya kecil, kubro artinya besar. Jadi kalau ada ziarah kubro berarti ziarah besar. Qalqalah kubro berarti qalqalah besar gitu. Dan seterusnya. Maulid akbar berarti maulid besar, tabligh akbar berarti tabligh besar.
Hadas akbar berarti hadas besar, hadas asgor berarti hadas kecil, begitu. Nah, kiamat yang dimaksud dalam bab ini adalah kiamat yang besar, bukan kiamat yang kecil. Tapi juga perlu dibahas kiamat-kiamat yang kecil agar supaya orang ingat dengan kiamat yang besar. Ketika dia ingat dengan kiamat kecil, dia akan ingat dan akan sadar bahwasanya nanti akan ada kiamat yang besar, lebih besar dari kiamat yang kecil. Kiamat besar dan kiamat kecil. Contoh-contoh kiamat kecil adalah misalnya gempa bumi, itu kiamat kecil. Gunung meletus, kiamat kecil. Orang meninggal, kiamat kecil. Terus lagi orang meninggal, kiamat kecil. Terus lagi banjir, misalnya banjir yang tahunan melanda, menggenangi Ciledug dan wilayah-wilayah di Jakarta, itu masuk kategorinya kiamat, tapi kiamatnya sugro, kiamat yang kecil. Salah satu contoh yang baru kita sebutkan adalah kiamat sugro itu kematian, sebagaimana ayatnya telah kita baca di kelas di waktu pertemuan, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang ditakutkan bukan kematiannya, yang ditakutkan bukan cuma kematiannya, tapi juga yang perlu dikhawatirkan dan perlu ditakuti adalah kehidupan setelah kematian, di mana dalam kehidupan setelah kematian, yaitu di alam barzakh atau di alam kubur, orang akan mendapati pilihan antara dua, kehidupan antara dua, antara kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang sengsara, antara kehidupan yang penuh dengan siksa atau kehidupan yang penuh dengan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan itu semua diraih, diperjuangkan ketika dia belum mengalami kematian, sebelum dia meninggal. Nah, karena itu maka kematian itu masuk kategori kiamat sugro sebelum menghadapi kiamat kubro. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya kematian ada, dan kita juga wajib memikirkan dan memperjuangkan kebahagiaan kita nanti setelah kematian. Kenapa? Sebab setelah kematian itu ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Fitnah kubur, ketika orang masuk ke alam kubur, setelah meninggal dia dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Pada saat itu sirna seluruh harapan, sirna seluruh kebahagiaan, sirna seluruh angan-angan. Yang ada hanyalah tinggal memetik buah dari amal ibadah yang pernah dikerjakan. Waktu di alam dunia, apa yang pernah dikerjakan, kita mungkin sekarang tidak akan berpikir, tapi coba kita merenung bagaimana sudah banyak orang-orang yang telah meninggalkan kita, engkong kita, ayah kita, tetangga kita, paman kita. Namun jauh lebih dari itu, di atas engkong kita ada uyut kita, di atas lagi ada uyut-uyut kita. Ada orang-orang yang hidupnya 50 tahun yang lalu sebelum kita, dia telah meninggal. Ada orang-orang yang 100 tahun lalu dia hidup sebelum kita, dia sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keadaan mereka di alam kubur? Apakah mereka bahagia ataukah mereka tersiksa? Apakah mereka mendapat nikmat ataukah mendapat laknat dari Allah Ta'ala? Maka perlu kita merenung agar supaya apa? Agar supaya itu juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau mereka sudah 100 tahun meninggal, 200 tahun meninggal, mereka sudah dilupakan oleh keluarganya. Bahkan seluruh keluarganya yang pernah mendoakannya telah lupa dan telah meninggal dunia, tidak lagi bisa berkirim doa, tidak lagi bisa berkirim sedekah, tidak lagi bisa membantu dengan kiriman Fatihah, tidak lagi bisa membantu dengan kiriman surat Yasin, tidak lagi bisa membantu dengan kiriman pahala-pahala yang dikerjakan di dalam dunia. Kenapa? Sebab orang-orang yang mendoakan mereka pun kini telah ada di bawah timbunan tanah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang masih hidup harus berpikir,
bagaimana nanti ketika kita meninggal? Siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan berdiri menghadapi jenazah kita, mengangkat dua tangannya, bertakbir menyolatkan jenazah kita? Siapa nanti yang rela meletakkan keranda kita di atas punggungnya untuk membawa kita ke liang lahat, ke lubang kubur? Siapa nanti yang ketika kita dikuburkan yang akan mengurup kita dengan tanah, dengan timbunan tanah? Dan siapa lagi yang nanti kelak begitu kita meninggal semuanya pulang, adakah yang mau mendoakan buat kita, mengirimkan Fatihah buat kita, mengirimkan doa untuk kita? Kalaupun mereka tidak mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, adakah orang yang mau mengingat kita, mengenang nama kita, mengenang jasa-jasa kita? Maka ini jadi pertanyaan besar dan jadi renungan bersama buat kita. Oleh karena itu, kematian adalah kiamat sugro, kiamat yang kecil, di mana setelah kematian, setelah orang meninggal, dia tidak bisa lagi beramal. Itu fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu ada pertanyaan di alam kubur, di mana orang setelah ditinggalkan oleh keluarganya, sanak familinya, dia didudukkan di alam kubur. Bukan di kuburan, di alam kubur. Dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ditanya semuanya. Apa pedomanmu? Wa ma kitabuka, dan apa kitabmu? Maka kalau orang yang beriman, dia mampu menjawab semua pertanyaan itu. Bukan dengan lisan, bukan dengan mulutnya. Ketika ditanya maka lisannya, dengan lisannya. Ketika ditanya dengan lisannya, dia menjawab dengan suara yang jelas, yang tegas, dan penuh percaya diri mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Qur'anu imami, dan Al-Qur'an adalah imamku, wal Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal muslimuna ikhwani, dan orang-orang muslim adalah saudara-saudaraku. Tentu bisa menjawab seperti itu adalah orang-orang yang ketika di alam dunianya banyak ibadah, menegakkan sholat 5 waktu, tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal yang sia-sia. Dia manfaatkan waktu dengan hal yang positif, dan dia menjaga sholat 5 waktunya, menjaga ibadahnya, dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka orang begini masuk ke alam kubur dalam keadaan selamat, insya Allah. Pun ketika dia berkumpul di alam dunia dengan orang-orang soleh, masuk ke alam kubur, kelak dia juga akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini kiamat sugro, kematian yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, baik binatang, manusia yang punya nyawa, maka dia akan mengalami kematian. Lalu ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini yang juga amat lebih menyeramkan, di mana di dalam kiamat kubro terjadi ahwal, huru hara pada hari kiamat yang diceritakan dalam Al-Quran. Idza syamsu kuwirat, yang telah kita sama-sama membaca ayatnya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang yang di langit ingkadarat, berjatuhan. Wa idzal jibalu, dan apabila gunung-gunung suyirat, dihancurkan, maka ketika itulah terjadi hari kiamat. Cerita tentang kiamat kubro, tentang kiamat besar yang terjadi di akhir zaman nanti, atau yang disebut dengan hari akhir. Kalau orang bilang mah the end of the day, hari terakhir di alam dunia. Kenapa disebut hari akhir? Karena hari itu adalah hari terakhir alam dunia, di mana setelah itu tidak ada hari lagi.
hari itu setelah wa ma ba'dahu yaumun, tidak ada hari lagi setelah hari itu. Maka hari itu disebut al-yaumul akhir, hari terakhir di alam dunia. Maka pada hari terakhir itu bumi digoncangkan, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berjatuhan ke bumi, dan seluruh alam semesta hancur, air laut tumpah ke daratan. Oleh karena itu, tapi walaupun begitu, walaupun Allah ceritakan tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, Al-Quran ceritakan tentang hari kiamat sebegitu banyaknya, tapi banyak manusia yang lupa, yang lalai dengan kiamat, baik itu kiamat kubro ataupun kiamat sughro. Maka oleh karena itu, oleh Allah Ta'ala, ayat-ayat tentang kiamat diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Ada surat Al-Qiyamah, dari namanya aja kita udah tahu, surat Al-Qiyamah berarti bercerita tentang hari kiamat. Ada surat Al-Haqqah, cerita juga tentang hari kiamat. Ada surat Al-Qari'ah yang sering kita baca atau kita dengar, cerita tentang hari kiamat. Ada surat Az-Zalzalah, cerita juga tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Itu cerita tentang kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, gempa bumi biasa, 8 skala Richter, 6 skala Richter, bumi goyang, gempa, terbelah, pusatnya di laut, pusatnya di selatan Pulau Jawa, pusatnya di Selat Sunda, menggoncang Pulau Jawa, menggoncang Pulau Sumatera, sehingga terjadi gempa. Gempa yang sebegitu disebut kiamat sugro saja, ukuran 6 skala Richter atau 7 skala Richter, itu memporak-porandakan bangunan yang ada di sekelilingnya, yang di dekatnya, meretakkan tanah-tanah yang ada di dekatnya. Itu kiamat sugro yang skalanya masih bisa diukur batasnya. Lalu bagaimana dengan kiamat kubro, yang bukan hanya bumi digoncangkan, tapi juga laut ditumpahkan airnya ke daratan. Bukan cuman itu, matahari pun digulung, kemudian bintang-bintang pun yang ada di langit berjatuhan ke bumi, menghancurkan bumi. Jadi bukan hanya bencana itu, bukan hanya dari laut air tumpah ke daratan. Di daratan juga ditunggu dengan gempa bumi. Belum lagi ada gunung yang meletus. Maka betul amat sangat maha benar Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang mengatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, al-qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau apa itu hari kiamat? Wa mal al-qari'ah, mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari kiamat adalah hari di mana manusia yang sebegitu banyaknya kal farashil mabthuth, seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu seperti kapas. Kapas, kalau kapas tipis kecil, kapas yang kecil ketika dia ditiup berterbangan, kena angin berterbangan begitu banyak. Maka begitulah nanti pada hari kiamat, manusia yang tidak ada harganya, manusia yang amat hina, yang amat kecil, ketika hari kiamat ditiup dengan bencana angin tornado yang akan mengangkat, menerbangkan seluruh jasad dia. Manusia berterbangan di langit, berhamburan, seperti ditiupnya sampah-sampah ketika angin tornado, ketika kena angin tornado, atau ketika kapas-kapas tertiup kena angin. Maka begitulah keadaan manusia
beterbangan karena tiupan angin yang sebegitu besar kencangnya. Maka kalau manusia saja terbang, berarti bisa kita bayangkan bagaimana besarnya, kencangnya angin tersebut. Itu angin, belum lagi bencana yang lain. Bintang-bintang jatuh dari langit, menimpa rumah-rumah, menimpa gedung-gedung, menimpa segala apa yang ada di bumi. Kemudian air dari lautan tumpah ke daratan, bukan cuma menggenangi, tapi menggerus apa yang semua yang ada di bumi. Kemudian dari sisi yang lain, gunung-gunung hancur, mengeluarkan lava, mengeluarkan lahar yang begitu panas, mengeluarkan asap yang begitu panas, mengebul, menutupi seluruh bumi dengan panasnya. Maka pada saat itu manusia akan bertanya, ainal mafar? Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, faidha bariqal basar, ketika manusia menyaksikan hari kiamat. Sebelumnya dia bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan terjadi hari kiamat? Tapi begitu dia saksikan gunung meletus, mengeluarkan lahar yang panas, mengeluarkan asap yang membumbung tinggi ke atas, yang panasnya menutupi seluruh pulau Jawa, menutupi seluruh pulau Kalimantan, seluruh gunung yang ada di alam semesta ini, di bumi ini meletus. Maka menutupi bumi dengan awan panasnya. Belum lagi laharnya, belum lagi angin tornado yang sebegitu besarnya menggulung rumahnya, menggulung bangunan-bangunan, menggulungkan pepohonan-pepohonan, belum lagi menggulung dirinya dan seluruh manusia yang ada di alam semesta, beterbangan digulung dengan angin tornado. Belum lagi terbelah bumi gempa, terbelah, gonjang-ganjing. Maka pada saat itu bariqal basar, manusia akan terbelalak, melotot, kaget. Wa khasafal qamar, cahaya bulan pun redup menjadi gelap. Bumi ini terang karena ada matahari, bumi ini terang karena ada cahaya bulan. Tapi ketika bumi dan bulan redup, maka manusia akan mengalami kegelapan. Dalam keadaan ketakutan, kita nggak usah bicara kiamat. Coba seandainya terjadi banjir, listrik mati, lampu mati, kemudian orang ada di pengungsian. Mungkin di pengungsian dia merasa aman, tapi orang yang ada di tempat-tempat terjadinya banjir, Ciledug Indah, dia tinggal di dalam rumah sendiri dalam keadaan gelap gulita, air tinggi, listrik mati, tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi. Itu saja sudah membuat dia tersiksa. Apalagi dengan terjadinya hari kiamat. Bukan cuma sampai di situ, wa jumi'asy syamsu wal qamar, bulan dan matahari pun disatukan, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dibenturkan oleh Allah Ta'ala. Maka bayangkan bagaimana huru-hara kejadian pada saat itu. Sehingga pada akhirnya karena saking takutnya, saking ngerinya manusia menghadapi kenyataan keadaan seperti itu, dia berkata, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kemana tempat berlari? Kemana saya harus kabur menghindari bencana yang sebegitu besarnya saat ini? Maka dijawab, kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung hari ini. Kalau gempa bumi, kita masih bisa tiarap, kita masih bisa ngungsi ke tempat yang lain, karena gempa bumi terjadi cuma di satu tempat, mungkin di kecamatan kita saja. Tapi kalau hari kiamat, semua tempat yang ada di alam semesta ini hancur lebur. Terjadi gempa bumi, terjadi angin tornado, mengalami kegelapan, mengalami kehancuran. Maka kalla la wazar, tidak ada tempat untuk berlari. Ila rabbika yauma idzil mustaqar. Dijawab, hari ini tempat kembali, tempat menetap hanya kepada Tuhanmu. Maka kejadian kiamat kubro yang seperti ini mudah-mudahan
mengetuk pintu hati kita, melebur kekerasan hati kita yang masih jauh dari agama, yang masih sering bolong-bolong meninggalkan sholat, yang masih jauh menjalankan syariat Allah Ta'ala, yang masih sering meremehkan dan melalaikan ajaran syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masih lalai dengan sholatnya, yang masih lalai dengan menutup auratnya, yang masih lalai dengan ibadahnya, yang masih jauh dari tempat pengajian, yang masih jauh dari para ulama, yang masih malas untuk menuntut ilmu, yang masih malas untuk memperbaiki diri, yang masih malas untuk menambah pahala, yang masih malas untuk memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan dengan cerita kisah hari kiamat, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubro, cerita tentang kematian, cerita tentang alam kubur, cerita tentang siksa di alam kubur, cerita tentang hari kiamat di mana bencana terjadi, huru hara semuanya terjadi dari segala penjuru, dan tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk meminta selamat, tidak ada tempat untuk menghindari, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi renungan, menjadi sebab untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin ingin untuk memperbaiki diri kita, semakin menambah semangat kita untuk menambahkan iman, takwa, ibadah, sholat, ibadah-ibadah yang lain, untuk semakin mendekatkan kita, menambah semangat kita untuk hadir datang ke pengajian, untuk menuntut ilmu kepada para guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.